Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara, Jemaat Morning Star dimanapun Anda berada, selamat pagi. Firman Tuhan berkata, inilah hari yang Tuhan jadikan dan kita mau bersuka cita untuk hari yang spesial yang Tuhan siapkan untuk saudara saya. Amin. Ini hari kita merayakan kemenangan bersama-sama dengan Yesus Tuhan. Mari kita berikan sorakan kemenangan bagi Allah kita. Come on. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. we worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yeah. Semua sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Na 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 na. Katakan Tuhan kau baik. Tuhan kau baik, anugerahmu kekal selamanya. Tuhan kau baik, say. Tuhan kau baik, anugerahmu kekal selamanya. Sekali lagi Tuhan kau baik, yeah. Tuhan kau baik, anugerahmu kekal selamanya. Tuhan kau baik, oh. Tuhan kau baik, anugerahmu kekal selamanya. Segala suku kaum dan bahasa, Segala suku kaum dan bahasa, dari generasi dari generasi ke generasi menyembahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, menyembahmu. Engkau Tuhan, menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan. Kau bahagia. You are good all the time. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time, you are good. You are good. You are good. All the time, all the time, you are good. You are good. You are good. All the time, all the time, One more time. you are You good. are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good. You are good all the time. All the time. You are good.
sekali kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang baik. Woo. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. You are a good God. Engkau Allah yang setia, and all the time you are good dalam setiap kehidupan kami. Thank you Lord. We bless your name Lord. Yes Lord. Hallelujah. Terima kasih Bapa. Lord, we give you all the glory and honor. Yes Lord. Lord, I lift my hands to worship you in the highest place of your presence. Lord, I lift my voice to worship you in the highest place of your throne. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands to worship you in the highest place of your presence. Lord, I lift my voice to worship you in the highest place of your throne. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you in the beauty of your presence forever. Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands to worship you in the highest place of your presence. Lord, I lift my voice. Lord, I lift my voice to worship you in the highest place of your throne. I worship you. Jesus, we worship you. I worship you. In this room, in this place, I Lord. worship you in the beauty of your presence. I worship you. Father, we worship you. I worship you, Jesus. I worship
worship you. I worship you in the beauty of your presence. of your presence. Dan jemaat yang di rumah, kita angkat tangan kita, katakan I worship. Saya mengajak saudara, setiap saudara yang ada di rumah hari ini, mari kita angkat tangan kita, kita menyembah. Kita undang Tuhan, hadirat Tuhan mendatangi setiap rumah saudara. Mujizat mendatangi setiap rumah saudara. Kuasa dan kemuliaan Tuhan mendatangi setiap rumah saudara pada hari ini. Yes Lord, in the beauty of your presence, God. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. I worship you, I worship you, I worship you. Hallelujah, Jesus. I worship. Sing it out. Yes Lord, hadirat-Mu mendatangi setiap rumah kami pada hari ini. I worship you. Hadirat-Mu mendatangi setiap gang-gang pada hari ini. Hadirat-Mu mendatangi setiap jalan-jalan pada pagi hari ini. Melawat setiap jemaat dan umat-Mu. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Worship you in the beauty of your presence forever. Yes, Lord. Shalom jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Saya berdoa semua setiap saudara dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan saya percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita. Walaupun kita sedang mengalami hal-hal yang penuh dengan tantangan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini untuk kasih setiamu, untuk kemurahan, kebaikanmu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu menuntun kami di situasi, di musim apapun yang terjadi. Dan Engkau selalu menguatkan kami melalui firman-Mu. Dan biarlah hari ini juga Tuhan kami mau belajar akan firman-Mu, bagaimana kami merespon hal-hal yang terjadi di sekeliling kami Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini bahwa Roh Kudus yang menuntun kami, menguatkan kami dengan firman yang kami dengar pada pagi ini. Di dalam nama Yesus, kita semua mengatakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya berikan judul, membangun respon dan sikap yang benar. Hari-hari ini kenyataan yang kita hadapi mengelilingi kami, mengelilingi kita pada hari ini menuntut respon. Nah, saya percaya bahwa respon itu adalah sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Dan seringkali respon itu tidak kita sadari waktu kita merespon sesuatu akan mengakibatkan hal-hal yang selanjutnya bagaimana kita akan menuai di dalam hidup kita. Hari-hari ini kita sedang menghadapi tetap keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang penuh dengan tantangan. Bahkan saya dengar ada beberapa hari-hari ini pekerja-pekerja yang di PHK dan banyak hal yang terjadi, situasi ekonomi juga belum membawa satu keperbaikan. Tapi sebagai umat Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita bisa merespon hal-hal kenyataan-kenyataan yang mengelilingi kita, supaya kita mempersiapkan diri kita untuk hal-hal di depan kita, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi dan kita percaya bahwa semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, firman Tuhan ini bercerita mengenai perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian di zaman Musa, dan satu kali Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Dan setelah mereka 12 orang kembali melaporkan, dan 10 pengintai melaporkan hal-hal yang betul-betul kenyataan-kenyataan yang mereka lihat, dan mereka mengatakan bahwa kita tidak mungkin sampai ke tanah perjanjian. Karena mereka melihat kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi, yang mereka lihat bahwa begitu penduduk di sana adalah orang-orang yang begitu kuat, dan mereka mengatakan kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Tapi Yosua dan Kaleb mempunyai suatu cara pandang yang berbeda, bahwa mereka melihat fakta yang sama, tetapi kita belajar dari kedua orang ini, mereka mempunyai suatu sikap, suatu respon yang berbeda dengan 10 pengintai. Nah, kita melihat akhir nanti dari sebuah perjalanan Yosua dan Kaleb, merekalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk sampai ke tanah perjanjian. Nah, kita mau belajar hari ini, kenapa mereka mempunyai respon yang begitu kuat, walaupun 10 orang bahkan seluruh penduduk Israel, mereka tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, respon itu menjadi sebuah hal yang sangat penting, yang akhirnya membawa Yosua dan Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, kita akan belajar pada hari ini bagaimana, mengapa Yosua dan Kaleb bisa mempunyai sebuah respon dan sikap yang kuat walaupun di tengah-tengah intimidasi, di tengah situasi yang mengelilingi mereka, yang seharusnya membuat mereka gentar, yang seharusnya membuat mereka berpikir ulang dengan responnya, tetapi mereka justru melawan setiap intimidasi yang ada di sekeliling mereka. Nah, saya percaya hari-hari ini kita juga menghadapi situasi-situasi yang mengelilingi kita, kenyataan-kenyataan yang mengelilingi kita, yang membuat hari ini kita bisa begitu gentar, membuat kita bisa membuat respon kita bisa begitu berubah lemah menjadi lemah, dan kita mungkin mengikuti apa kenyataan yang sedang kita alami hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat hari ini, ada banyak akibat-akibat dari virus corona yang berdampak sampai hari ini. Bagaimana saya mendengar juga ada beberapa orang yang ada perusahaan-perusahaan yang mulai menutup usahanya, PHK karyawannya, usaha-usaha yang sulit hari-hari ini, kita semua mengalami itu. Tapi kita belajar hari ini dari Yosua dan Kaleb, bagaimana mereka mempunyai dan membangun respon yang benar. Nah, saudara lihat di ayat ini dikatakan bahwa pada saat 10 pengintai dan seluruh bangsa Israel, mereka penuh dengan ketidakpercayaan, mereka penuh dengan keraguan, mereka penuh dengan kabar-kabar yang melemahkan mereka. Tapi justru Yosua dan Kaleb berdiri di tengah-tengah mereka dengan penuh keyakinan, dan itulah yang membuat mereka sampai kepada tanah perjanjian. Dan saya percaya hari ini walaupun situasi kita sulit, ada maksud Tuhan di balik semuanya ini yang mempersiapkan kita, yang mungkin kita sendiri, kita dalam situasi yang sulit hari ini. Tapi saya percaya Tuhan mau kita belajar bagaimana kita merespon dengan benar setiap situasi ini. Nah, saya melihat di sini ada satu statement yang saya tampilkan, dikatakan kita bisa membangun respon atau sikap yang benar, terutama di masa sulit, ditentukan dari apa yang kita percayai dan siapa yang kita percayai. Karena semua yang terjadi saat-saat ini menuntut respon dan sikap kita. Nah, saya percaya hari ini tidak ada lain lagi, yang lebih penting adalah respon. Bagaimana kita meresponi dengan benar, membangun respon yang benar di situasi ini. Nah, saya mengatakan ini bahwa Yosua dan Kaleb bisa membuat atau membangun respon yang begitu kuat dalam hidupnya di masa sulit, karena dia mempunyai apa yang dia percayai dan siapa yang dia percayai. Nah, Yosua dan Kaleb dikatakan di sana bahwa dalam perjalanannya dengan Musa, dia begitu melihat
mengalami bagaimana perjalanan Tuhan menyertai mereka, tanda-tanda mujizat menyertai mereka, dan mereka belajar dari itu. Dan sewaktu keadaan-keadaan sulit terjadi di dalam perjalanan hidup mereka, mereka berjalan dengan apa yang dia percayai. Hari ini, apa yang kita percayai dalam situasi yang terjadi di sekeliling kita? Apa yang kita pegang di situasi yang kita alami hari ini? Yosua dan Kaleb, dia percaya bahwa Tuhan telah menjanjikan tanah perjanjian kepada mereka. Dan itulah yang dia pegang di dalam keyakinannya, di dalam sikapnya, responnya. Itu yang dia pegang. Hari ini sewaktu kita mengalami banyak masalah dalam hidup kita, mengalami banyak tantangan dalam hidup kita, apa yang kita percayai menjadi begitu penting. Kalau kita hanya mempercayai hari ini seperti kenyataan-kenyataan sekeliling kita yang mungkin saat ini saudara sedang mengalami, tadi saya katakan ekonomi yang sulit, apa yang kita percaya, kita akan sakit, kita akan mati, kita akan mengalami tidak punya masa depan, apa yang kita percaya bahwa kita akan mengalami kekurangan, apa yang kita percaya bahwa kita akan mengalami banyak masalah yang tidak terselesaikan. Kepercayaan kita begitu penting hari ini. Dan saya percaya bahwa hari ini kita memutuskan untuk mempercayai apa yang firman Tuhan katakan di dalam hidup kita. Respon kita, seringkali kalau kita mau respon sesuatu hal, itu semua dimulai dari apa yang kita percayai. Saya percaya pada hari ini, mari kita bangun apa yang kita percayai di situasi-situasi saat ini. Yosua dan Kaleb selalu mempercayai janji Tuhan di dalam hidupnya, walaupun di situasi yang sulit. Nah, saya percaya keadaan kita hari ini akan membuat keyakinan kita akan apa yang kita percayai dengan janji Tuhan akan semakin kokoh di dalam hidup kita. Yang kedua, respon dari Yosua dan Kaleb menjadi lebih kuat lagi karena dia tahu siapa yang dia percayai. Siapa yang saudara percayai hari-hari ini? Kita hari ini tidak bisa mempercayai siapapun. Keadaan-keadaan yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mempercayai apa yang selama ini kita bergantung. Kita tidak bisa mempercayai orang manusia. Kita tidak bisa mempercayai bahkan usaha perusahaan kita. Siapa yang kita percaya di situasi sekarang ini? Itu menjadi penting untuk kita bisa merespon dengan benar. Saya melihat situasi sekarang, ada banyak orang yang mulai mengeluh. Ada banyak orang yang kita kadang-kadang mulai merasa lemah dalam kepercayaan kita. Karena kita tidak menggantungkan kepada siapa kita percayai di dalam hidup kita. Nah, saya percaya hari ini, sewaktu kita ingin membangun respon yang benar, kita harus tahu kepada siapa. Yosua dan Kaleb mengatakan di ayat itu dikatakan, ayat yang dikatakan di ayat yang ke-9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, Yosua tahu bahwa satu-satunya tempat dia percayai adalah Tuhan. Dan oleh karena itu Yosua dan Kaleb dengan begitu kuat mengatakan jangan memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, respon kita pada saat kita mempercayai Tuhan, artinya sebenarnya kita submit kepada Tuhan. Kita tunduk kepada janjinya. Bahkan dikatakan di sini kita sungguh-sungguh tidak berjalan dengan apa yang mereka atau orang-orang itu pikirkan, manusia pikirkan. Kita berani untuk mempercayai Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Dikatakan siapa yang Yosua dan Kaleb percayai? Tuhan yang Yosua dan Kaleb percayai. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia tidak percaya pada kenyataan-kenyataan. Dia tidak mempercayai hal yang mengelilingi dia, tapi dia memutuskan untuk mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa dia percayai. Nah, saya percaya hari ini
Mari kita betul-betul mempercayai siapa yang kita bisa percaya di situ hari ini. Siapa yang kita sungguh-sungguh mau bergantung dalam situasi ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita mempercayai Dia. Kalau kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, karena kita percaya bahwa Dia telah mati dan bangkit buat hidup kita, Dia mau kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Nah, satu ayat yang saya bagikan di Yohanes 14 ayat 6, dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus mengatakan kepada kita, dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, siapa yang kita percayai hari ini? Satu ayat yang menyatakan kepada kita, Yesus menyatakan kepada kita, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di situasi-situasi sekarang ini, kita percaya bahwa siapa Yesus bagi kita? Apakah Dia hanya juru selamat kita? Yesus menceritakan, Yesus berbicara mengenai kasih yang sempurna di dalam hidup kita. Apa arti kasih yang sempurna? Kasih yang dicurahkan pada saat kita masih berdosa. Bahkan dikatakan Yesus sendiri yang membayar harga semua konsekuensi dari dosa-dosa kita pada saat kita masih berdosa. Pada saat kita masih hidup di dalam dosa, Yesus sudah memberikan hidupnya kepada kita. Artinya bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk saudara dan saya. Itu menunjukkan seberapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, kita tahu Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia berjalan bersama dengan kita. Yesus membawa satu kisah mengenai kasih yang sempurna di dalam hidup kita. Nah, saya percaya dengan kasih yang sempurna ini membuat kita merasa aman di dalam Dia. Bahkan pada saat kita masih berdosa pun, Dia sudah berkorban, Dia menyerahkan dirinya buat kita dan semua sudah diselesaikan bagi Dia. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang mengasihi kita itu berjalan bersama dengan kita dimanapun di situasi apapun yang sedang kita hadapi pada hari ini. Ayat ini mengatakan, Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Di dalam Yesus dikatakan Yesus adalah jalan. Jadi artinya Yesus, kalau kita di dalam Yesus, Yesus akan menuntun kita kepada jalan. Walaupun kita mengatakan tidak ada jalan. Sepertinya jalan itu buntu. Sepertinya jalan ini seperti tidak ada jalan keluar. Situasi-situasi sekarang sepertinya situasi yang sulit untuk dimengerti. Tapi Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Di situ dikatakan, "Akulah jalan." Yang kedua, Yesus mengatakan, "Akulah kebenaran." Apa artinya kebenaran? Kebenaran diartikan di sini, di Filipi mengatakan kebenaran itu adalah bukan mengenai kebenaran diri kita sendiri, tetapi kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Itu kebenaran. Waktu kita berbicara mengenai kebenaran, Yesus adalah kebenaran kita. Dia berbicara mengenai sesuatu yang tidak mungkin kita terjadi dalam hidup, yang kita pikir, yang kita lakukan, itu yang Dia lakukan. Itulah kebenaran. Kebenaran memimpin kita kepada sebuah kebenaran yang Yesus lakukan, bahwa kita hidup bukan dari kenyataan. Ada satu hal yang kontradiktif. Waktu kita mempercayai kenyataan yang ada, maka kebenaran tidak ada di situ. Nah, saya percaya Yesus mengajarkan Yesus adalah kebenaran dalam hidup kita. Yesus, di dalam Yesus kita melihat sebuah kebenaran yang akan membawa kita kepada dikatakan menganugerahkan berdasarkan kepercayaan. Apa yang kita percayai dalam Yesus? Yesus mengasihi kita. Apa yang kita percayai di situasi sekarang mengenai kebenaran? Kebenaran Allah adalah bahwa Allah lebih besar daripada semua kenyataan-kenyataan yang kita alami pada hari ini. Nah, kita percaya kebenaran itu yang memerintah dalam hidup kita, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita di dalam hidup kita. Memerdekakan dari setiap ketakutan, memerdekakan dari setiap kekhawatiran, memerdekakan kita dari semua intimidasi, memerdekakan kita dari semua beban-beban yang berat, memerdekakan kita dari semua ketakutan akan kematian.
Itulah kebenaran Allah di dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Itulah kebenaran yang kita terima. Di situasi apapun yang kita hadapi hari ini, kita punya sebuah kebenaran. Bahwa Yesus mengasihi kita, Dia datang untuk membebaskan kita dari semua hal-hal yang membawa kita kepada kematian. Kepada satu ketakutan dan intimidasi. Di dalam Yesus, waktu kita di dalam Yesus, kebenaran ada dalam hidup kita. Yesus akan menuntun kita kepada kebenaran. Pada saat kita nggak tahu apa yang kita akan lakukan, pada saat kita tidak tahu apa yang kita alami, ingat Yesus yang di dalam kita akan menuntun kita kepada kebenaran. Yang ketiga, Yesus katakan, akulah hidup. Apa arti hidup? Seringkali kita berpikir hidup adalah sesuatu pencapaian materi kita. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bagi firman Tuhan mengatakan hidup itu adalah terang manusia. Yesus adalah hidup. Yesus yang tinggal dalam hidup kita adalah terang buat kita. Dan dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya apapun yang kita tidak lihat, kegelapan mungkin menguasai kita. Kita percaya waktu Yesus hidup dalam hidup kita, ada terang di dalam hidup kita dan kegelapan tidak menguasainya. Dan saya percaya sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk terang, menjadi terang bercahaya di dalam situasi-situasi yang sulit. Oleh karena itu Tuhan mengatakan kepada kita sebagai gerejanya, kita adalah si pembawa kabar baik. Kita orang yang memberitakan kabar baik di tengah kegelapan. Di situasi yang kita alami hari ini, di situasi yang sulit kita alami hari ini, kita ingat bahwa Yesus yang tinggal dalam hidup kita memberikan hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia yang bercahaya di dalam kegelapan. Nah, saya percaya waktu Yesus dalam hidup kita, itu berbicara mengenai jalan yang Tuhan sudah berikan. Kebenaran yang akan memimpin kita dan hidup yang akan bersinar di dalam hidup kita. Pada saat ini, di situasi ini, mari kita belajar merespon dengan benar. Karena kita percaya bahwa setiap respon kita akan membawa kita kepada sesuatu yang besar di depan kita. Nah, saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, respon kita pada hari ini, waktu kita ingin membangun respon yang benar, mari kita memutuskan apa yang kita percayai dan siapa yang kita percayai. Yesus yang telah mati dan bangkit buat kita, itulah yang akan memimpin kita dalam segala situasi yang kita alami hari-hari ini. Dan biarlah kita membangun respon yang benar di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, ajar kami untuk membangun respon yang benar dalam kehidupan kami, supaya kami tahu Tuhan, bahwa kami membangun apa yang kami percaya di situasi ini, dan siapa yang kami percayai di situasi ini. Kau memberkati setiap kami pada hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti atau anggur dan semua yang telah disiapkan. Kita akan sebentar lagi akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Bapa, kami siapkan hati kami untuk berdiri di hadapan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami, untuk kami bisa melakukan perjamuan kudus. Kami berdoa Bapa, Engkau yang memimpin perjamuan kudus pada saat ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Kita akan angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu. Engkau telah menderita, disalibkan buat setiap dosa-dosa kami. Tubuh ini telah dipecah-pecahkan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, suatu kami makan roti ini, kami mengingat tubuh-Mu yang telah hancur. Bahkan Kau katakan tidak menyerupai manusia lagi, untuk menebus setiap dosa, pemberontakan, sakit penyakit, kutuk dan kemiskinan di dalam hidup kami. Kami menerima ini Tuhan, bahwa tubuh ini telah disalibkan bagi setiap dosa kami, supaya kami dibebaskan dari semuanya itu. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara bisa memakannya. Mari kita angkat cawan atau anggur yang ada pada kita yang melambangkan darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan darah ini adalah darah yang telah dicurahkan sebagai perjanjian yang baru antara Kristus dengan kita. Bahwa melalui darah ini kita telah ditebus dari setiap dosa, pemberontakan, sakit penyakit kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang telah Kau curahkan dalam hidup kami. Sewaktu kami meminum anggur ini melambangkan darah Yesus, maka semua hidup kami telah disucikan. Demi kami hidup di dalam perjanjian antara Engkau dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita bisa meminum. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan, Engkau mengatakan dalam firman-Mu, Engkau telah menyelesaikan semua penebusan atas setiap dosa kami, dan Engkau telah membayar bahkan semua konsekuensi dari dosa kami. Engkau telah menyelesaikan, Kau katakan telah selesai. Kami menerima itu Tuhan. Biar kami sempat kami melakukan perjamuan kudus ini, hidup kami terus mengalami pembaharuan. Bahkan kami telah dikuduskan dari semua sakit penyakit. Ada kuasa mujizat-Mu yang bekerja Tuhan, bahwa kami oleh darah-Mu telah menjadi satu karena Kristus, di mana Engkau tinggal di dalam hidup kami, dan Engkau memimpin kami setiap hidup kami Tuhan. Di situasi apapun, dimanapun kami berada, kami adalah milik-Mu, dan kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kita mengatakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Morning Star atau Every Nation dimanapun Anda berada, kita sepakat melihat situasi sekarang, situasi yang sangat sulit dan tidak menentu.
ini juga dialami jauh sebelumnya, sebelum masa kita. Yaitu apa yang Ishak alami, kelaparan di negerinya. Tapi Tuhan punya solusi, sama seperti kita juga saat ini. Situasi yang kita alami, Tuhan selalu siapkan solusi. Bagaimana cara solusi yang Tuhan berikan pada Ishak? Saya percaya Tuhan yang sama memberikan solusi pada kita. Nah, apa yang Ishak lakukan? Dia menabur, sekalipun di waktu yang sulit. Dan cara Tuhan menyembuhkan segala situasi yang dia alami. Demikian juga saya percaya hal yang sama. Waktu kita melakukan kebenaran dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk memberi solusi menggenapi apa yang dia janjikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pada Engkau sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat-Mu. Aku berdoa, berkati setiap kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan membuat berhasil. Bahkan aku berdoa, situasi-situasi yang sedang dialami oleh perkantoran, hotel, usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah, bahkan pabrik-pabrik yang terjadi penurunan dengan drastis, bahkan perdagangan yang omsetnya menurun dengan drastis. Kami percaya Engkau Tuhan tahu situasi ini. Karena itu kami berseru kepada Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Kami memanggil setiap berkat dari surga, berkat dari utara, timur, selatan, dan barat. Tandain anak-anak-Mu Tuhan, tandain umat-Mu Tuhan, bahwa mereka membutuhkan solusi daripada Engkau. Dan saya berdoa, kami menggunakan cara Engkau Tuhan. Di tengah kekeringan, di tengah kesulitan, Ishak menabur dan Tuhan memberkati dia. Hal yang sama kami berdoa, kami tetap melakukan cara Tuhan. Di tengah kesulitan, kami melakukan yang seharusnya kami lakukan. Kami membawa persembahan kami, membawa persepuluhan kami, karena kami percaya, demikianlah caranya hati kami senantiasa terhubung dengan Engkau. Dan demikianlah caranya untuk keluar dari situasi ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Even mereka yang dalam keadaan sulit pada hari-hari ini, kami tahu Engkau Tuhan yang menjawab doa kami. Bahkan kami juga berdoa, mereka yang sedang mengalami situasi yang khusus hari ini, mereka yang mungkin di PHK, diberhentikan dari pekerjaannya, atau hotelnya ditutup, atau mungkin gajinya harus dipotong dan lain sebagainya. Tuhan, kami berseru di dalam nama Yesus, Engkau tahu situasi yang kami alami. Dan kami mau katakan, kami percaya kepada Engkau adalah jawaban daripada setiap persoalan kami. Kami percaya Engkau lah Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami katakan dalam nama Yesus, diberkatilah setiap anak-anak Tuhan. Bahkan mereka yang berseru kepada Engkau, bahkan mereka yang sedang menanti-nantikan Engkau, bahkan mereka mungkin yang dalam situasi khusus yang belum percaya kepada Engkau, mereka mengalami kesulitan. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan, bahwa Tuhan mendatangkan berkat. Ada pertemuan-pertemuan ilahi terjadi, sehingga apa yang mereka butuhkan, mereka tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dan biarlah dari semua yang kami alami Tuhan, nama Engkau semakin dikenal, Yesus Tuhan dan Raja kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau, menghormati Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa.
atas setiap apapun yang kami alami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biar nama-Mu ditinggikan pada hari ini Tuhan, Namun dimuliakan pada hari ini. Mari jemaat terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Dan kiranya favor, kemurahan dan kebaikan Tuhan menyertai kita. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib yang menyertai kita. Dan Engkau Tuhan yang merencanakan perkara-perkara yang ajaib yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Engkau hai jemaat Tuhan, dimanapun Engkau berada, dalam situasi apapun hari ini, apapun yang Engkau alami, apapun yang sedang Engkau pergumulkan dan tantangan-tantangan hidupmu, biarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan yang akan menyertai Engkau. Diberkatilah Engkau di ladangmu, bahkan mujizat-mujizat. Kami percaya mujizat Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan setiap hidup kami di situasi apapun Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan mengarahkan wajah-Mu, memberikan kekuatan kepadamu, memberikan kuasa untuk berhasil. Engkau akan diberkati dan orang-orang yang membangun Engkau tetap datang bersegera. Orang yang merusak Engkau akan dijauhkan daripada Engkau. Dan Engkau akan berjalan dengan kesehatan dan dengan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga Engkau berjalan dengan iman. Engkau akan menjadi kabar baik daripada dunia ini. Engkau menjadi kabar baik bagi orang-orang di sekelilingmu. Engkau memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang letih lesu, yang miskin, orang-orang yang memerlukan penguatan dari firman Tuhan. Engkau diutus di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kabar baik. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal memelihara tubuh, jiwa dan roh kita pada saat ini, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, sukacita di dalam Dia, dan kuasa darah Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita semua mengatakan amin. Tuhan memberkati.